Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Edwi Tsunami dengan NIM S1 S1 22147. Nah, seperti biasa pada video kali ini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah struktur data, di mana materinya yaitu ini linked list, data struktur data dan algoritma pada Python. Baik, di sini langsung saja di sini ada ringkasan atau overview dari materi linked list. Yang pertama itu ada jenis dari linked list dan di sini ada bagian-bagian dari linked list itu. Baik, langsung saja ke slide berikutnya. Di sini ada introduction untuk array versus linked list. Nah, di sini urutan array berbasis array itu di sini pertama array dia memberikan representasi yang lebih terpusat dengan satu potongan besar memori yang mampu menampung referensi ke banyak elemen. Kemudian di sini ada limited of array basis sequence, di mana keterbatasan urutan berbasis array. Yang pertama, panjang array dinamis, mungkin dia lebih panjang dari jumlah sebenarnya. Kemudian batasi operasi yang diamortisasi mungkin tidak banyak diterima dalam sistem yang real time itu. Kemudian terakhir, dia penyisipan dan penghapusan pada posisi interior. Posisi interior array itu memerlukan biaya yang ekspensif atau biaya yang mahal. Kemudian selanjutnya linked list itu adalah alternatif terhadap rangkaian berbasis larik yang mengatasi keterbatasan ini. Kemudian hal ini bergantung pada representation distribusi, di mana dia bergantung pada representasi yang lebih terdistribusi, di mana objek ringan yang dikenal sebagai node dialokasikan untuk setiap elemen. Kemudian setiap node dia menyimpan referensi ke elemen dan satu atau lebih referensi ke node tetangganya untuk secara kolektif mewakili urutan linear dari urutan tersebut. Kemudian linked list itu memiliki batasan atau limitation. Yang pertama itu elemen daftar bertaut tidak dapat diakses secara efisien dengan indeks numerik K. Kemudian poin kedua, dia tidak dapat mengetahui hanya dengan memeriksa sebuah node apakah node tersebut merupakan node kedua, kelima, atau ke-20 dalam simpul dan daftar. Dalam simpul node. Nah, kemudian single linked list yaitu single linked list ini dia berbentuk paling sederhana, yaitu
yaitu kumpulan node yang secara kolektif membentuk barisan linear. Kemudian setiap node menyimpan referensi ke objek yang merupakan elemen urutan serta referensi ke node berikutnya dalam daftar. Kemudian node pertama dan terakhir dari daftar bertaut dikenalkan dengan head dengan tail, itu memiliki masing-masing daftar. Kemudian dengan memulai dari bagian depan dan berpindah dari suatu node ke node lainnya dengan mengikuti referensi berikutnya di setiap node, dia akan mencapai bagian dari tail atau ekornya dari list, akan melintasi linked list itu. Kemudian kita dapat mengidentifikasi tail atau ekor sebagai simpul yang memiliki non sebagai simpul berikutnya untuk referensi. Kemudian yang terakhir, poin terakhir di sini, because, karena referensi selanjutnya itu dia dari sebuah node dapat dilihat sebagai link atau petunjuk ke node lainnya. Proses melintas daftar disebut juga dengan link hopping atau pointer hopping. Kemudian berikutnya di sini minimal instance daftar minimal dari instance linked list harus menyiapkan dia 3, yaitu referensi ke bagian atas daftar tanpa referensi eksplisit ke head, dia tidak akan ada cara untuk menentukan lokasi node tersebut atau secara tidak langsung hanya lainnya. Kemudian yang kedua, referensi eksplisit ke simpul tail node atau tidak wajib, namun tidak disesuaikan untuk dicegah melintasi sisi daftar. Kemudian poin terakhir, jumlah total node yang termasuk dalam daftar. Di sini dia size-nya tidak diwajibkan, kemudian dia lebih menghindari lintasan list untuk menghitung. Kemudian berikutnya di sini ada insert element to add the head of a linked list. Di sini ada properti penting dari daftar bertautnya adalah tidak mempunyai ukuran tetap yang telah ditentukan. Ia menggunakan ruang secara proporsional dengan jumlah elemen saat ini. Kemudian saat menggunakan daftar linked list tunggal, kita dapat dengan mudah menyiapkan elemen di bagian atas daftar. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk menyisipkan elemen. Yang pertama, buat simpul baru. Kemudian atur elemennya ke elemen baru. Kemudian atur tautan berikutnya untuk merujuk ke kepala saat ini. Kemudian atur head-nya atau kepala daftarnya agar menunjukkan ke node yang baru. Mungkin seperti kurang lebih contohnya seperti di samping ini. Kemudian berikutnya insert itu memasukkan elemen dari tail untuk ke daftar ya, atau
daftar linked list. Kemudian langkahnya itu pertama, buat simpul baru, tentukan, kemudian menentukan referensi berikutnya. Kemudian atur referensi tail berikutnya. Kemudian arahkan simpul baru ini ke node. Kemudian perbaharui referensi tail ini ke node baru. Kemudian selanjutnya removing atau menghapus elemen. Yang pertama, menghapus elemen dari kepala daftar atau linked list tunggal pada dasarnya adalah operasi kebaikan dari menyisipkan elemen baru di kepala. Kemudian di sini dia tidak mudah untuk menghapus simpul terakhir dari daftar bertaut tunggal. Bahkan jika kita mempertahankan referensi tail ini langsung ke node terakhir dari daftar, hingga harus dapat mengakses node sebelumnya dengan node terakhir agar untuk menghapus node terakhir. Kemudian dia tidak dapat mencapai simpul sebelum ekor dengan mengikuti tautan berikutnya dari ekor tersebut. Kemudian satu-satunya cara untuk mengakses node ini adalah memulai dari awal daftar dan mencari seluruh daftar. Kemudian dia urutannya operasi ini link hopping seperti bisa memakan waktu lama. Kemudian poin terakhir, operasi ini dia dilakukan lebih efisien dalam 2 kali lipat daftar atau linked list. Kemudian slide berikutnya ada implementasi atau penerapan ya. Dan di sini untuk poin pertama implementasi stack ini dia mempertahankan 2 variabel, di mana ada hit dan size. Untuk hit itu referensi ke node di kepala list atau di kepala daftar. Kemudian size itu dia untuk melacak nomor saat ini saat elemen dalam tumpukan. Kemudian dia elemen ini menggunakan kelas non publik. Kelas non publik ini node-nya untuk mewakili setiap node yang didorong atau dimasukkan ke dalam atau keluar dari stack ya. Kemudian di sini the node object dia menyimpan 2 variabel di mana ada elemen dan next. Mungkin kurang lebih contohnya ada di samping ini. Ini dari contoh penerapan dari stack dengan linked list tunggal. Mungkin kita dapat melihat outputnya di sini. Nah, mungkin kurang lebih untuk contoh penerapannya seperti itu. Selanjutnya di sini ada analisis operasi linked stack. Di operasi linked stack ini dia semua metode selesai dalam waktu terburuk dan konstan. Kemudian analisis diamortisasi tidak diperlukan dalam kasus ini. Kemudian selanjutnya penggunaan ruang adalah ON dengan N adalah jumlah elemen saat ditumpukan atau di stack. Kemudian selanjutnya ada penerapan
dan dengan single linked list. Hal ini dia memastikan waktu 0, 1 kasus terburuk untuk semua operasi. Kemudian di implementasi ini mempertahankan 3 variabel instan di mana hit, tail, dan size untuk menghindari lintasan list. Kemudian yang ke elemen ini dia ditambahkan equent ke akhir daftar dan dihapus. Equent dari depan daftar, kemudian memperhatikan tambahan harus diberikan untuk menjaga keakuratan tail reference. Kemudian selama equent ada node tersebut selalu menjadi node baru, node tail baru atau ekor baru. Kemudian jika hanya ada satu elemen dari daftar, maka elemen tersebut juga menjadi kepala baru. Kemudian ada penggunaan ruang bersifat linear dalam jumlah elemen 1. Kemudian mungkin kurang lebih contohnya untuk penerapan dari equent dengan single linked list mungkin kurang lebih kita dapat melihatnya di slide ini. Mungkin ini untuk outputnya. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada slide berikutnya itu link daftar linked list melingkar ya, atau daftar list ada daftar bertaut melingkar. Di sini yang pertama, pada bab sebelumnya ada konsep melingkar. Array di sini dia diimplementasikan menggunakan aritmatika modular untuk memajukan indeks dari slot terakhir ke slot pertama array. Kemudian dalam daerah bertaut melingkar, bagian ekor dari daftar menggunakan miliknya referensi tersebut untuk menunjukkan kembali ke bagian atas daftar. Kemudian daftar bertaut secara melingkar, dia memberikan gambaran yang lebih umum dari model daftar bertaut standar. Untuk kumpulan data ini, dia bersifat siklik, yakni dia tidak mempunyai gagasan tertentu tentang awal dan akhir. Kemudian ada round robin sekunder. Di sini ada penjadwalan round robin. Penjadwalan round robin ini melakukan iterasi melalui kumpulan elemen secara melingkar dan masing-masing layanan elemen dengan melakukan tindakan tertentu padanya. Kemudian ada penjadwalan seperti ini digunakan misalnya untuk mengalokasikan secara adil sumber daya yang harus dipakai bersama oleh kumpulan klien. Kemudian penjadwalan ini dia sering digunakan untuk mengalokasikan potongan waktu CPU untuk berbagai aplikasi dan perjalanan secara bersamaan di komputer. Kemudian dia penjadwalan round robin ini dapat diimplementasikan dengan ada antrian umum dengan perulangan yang dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini. Yang dilakukan dengan langkah
dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama di sini ya kui, kemudian kedua ada elemen atau service elemen, kemudian di sini ada QE. Mungkin dalam kelas circular queue ini kita dapat mengimplementasikan penjadwalan round robin dengan dua langkah, yaitu elemen layanan atau service element, queue form dan queue putar. Kemudian slide berikutnya, di sini ada penerapan dari linked list dengan circular ya. Di sini implementasinya hanya mempertahankan dua variabel, di mana tail and size. Kemudian referensi tailnya itu dilakukan ke kepala. Misalnya di sini hit sama dengan self tail next atau berikutnya. Kemudian kelas circular queue ini dia mendukung metode pure rotate atau putar untuk menambahkan yang menghapus untuk tambahan yang menghapus elemen dari depan dan menyisipkan di bagian belakang antrian. Hal ini dicapai dengan menetapkan kepala lama sebagai ekor baru. Kemudian di sini ada self tail sama dengan self tail next. Mungkin kurang lebih contohnya untuk penerapan dari equine with a circular linked list itu mungkin seperti ini, dan di sini kita dapat melihat untuk outputnya. Kemudian berikutnya ada slide ini ada untuk menghapus elemen dari awal antrian ke linked hit. Di sini untuk new hit node atau simpulan kepala baru. Kemudian di sini ekor untuk simpul ekor. Kemudian dia akan ke all hit. Kemudian di sini node kepala saat ini dia akan dihapus. Kemudian berikutnya dia ke all hit untuk menambahkan hit baru, atau simpul kepala baru. Kemudian selanjutnya ini untuk menambahkan elemen ke akhir. Kemudian berikutnya di sini ada daftar bertaut ganda. Daftar bertaut ganda ini di sini ada motivation, atau dalam daftar bertaut tunggal setiap node dia akan menyimpan referensi ke node yang berada tepat setelahnya. Kemudian keterbatasan daftar bertaut tunggal, yang pertama dia itu sulit untuk menghapus node di bagian akhir daftar secara efisien. Kemudian bagian kedua, secara umum dia dapat secara efisien menghapus simpul sembarang dari posisi dalam daftar jika hanya diberi referensi ke simpul tersebut. Hal ini karena kita tidak dapat menentukan simpul yang mendahului simpul yang akan dihapus. Kemudian namun simpul tersebut perlu memperbaharui referensi berikutnya. Misalnya seperti ini ada hit, kemudian ini tidak dapat diakses, kemudian delete node, kemudian tail. Nah, selanjutnya
Poin berikutnya di sini dia batasan daftar bertaut tunggal ini diatasi dengan struktur daftar tersebut, di mana setiap node akan menyimpan referensi eksplisit ke node sebelumnya dan referensi ke node setelahnya. Kemudian hal ini memungkinkan operasi pembaruan waktu baik untuk penyisipan namun menghapus pada posisi sewenang-wenang di dalam list. Kemudian untuk menghindari beberapa kasus ketika beroperasi di dekat batas daftar bertaut ganda, maka akan membantu menambahkan node khusus di kedua ujung daftar. Node header ini di awal daftar dan itu simple trailer di akhir daftar. Kemudian di sini ada node tiruan disebut sentinels dan ini tidak menyimpan elemen. Kemudian ada untuk daftar kosong. Kolom header berikutnya akan mengarah ke cuplikan. Dalam kolom sebelumnya di trail akan mengarah ke header. Kemudian selanjutnya di sini ada penggunaan sentinel menyederhanakan logika operasi. Kemudian node header dan trailer tidak pernah berubah, hanya node di antara keduanya mengubah. Kemudian semua penyisipan dan penghapusan dapat ditangani secara terpadu. Node baru akan disisipkan atau dihapus di antara sepasang node yang ada. Kemudian berikutnya di sini ada memasukkan dengan daftar bertaut ganda, di mana kasus pertama di sini akan memasukkan pada posisi sembarang dalam daftar yang tidak kosong. Kemudian kasus kedua akan memasukkan di awal daftar. Nah, di sini akan menghapus node dalam daftar bertaut ini, di mana karena penggunaan sentinels implementasi yang sama dapat digunakan untuk menghapus node pertama atau terakhir. Di sini dia akan menghapus node di lokasi sembarang. Kemudian di sini ada implementasi dasar untuk double linked list ya. Mungkin kurang lebih contohnya seperti ini. Untuk menyisipkan dan menghapus node sesuai algoritma dijelaskan sebelumnya di slide 24 dan 25 ya. Seperti ini. Kemudian slide berikutnya di sini ada penerapan dequent dengan double linked list. Di sini ada implementasi dequent atau antrian ujung ganda berbasis array sebelumnya tercapai operasi dalam waktu 0,1 dengan diamortisasi dia karena kebutuhannya sesekali untuk mengubah ukuran array. Kemudian dengan penerapan berdasarkan daftar bertaut ganda, kita dapat mencapai semuanya operasi dequent dalam waktu 0,01 kasus terburuk. Kemudian dengan penggunaan sentinel kita memperhatikan perubahan berikut. Pertama, di header tidak menyimpan elemen pertama dari dequent yang disimpan. Dia adalah node tepat setelah header. Dia menyimpan elemen pertama dengan asumsi dequent tidak kosong. Kemudian yang terakhir ada metode insert between.
dan delete node. Dia di sini diwarisi di kelas anak untuk mengimplementasikan penyiapan dan penghapusan node di awal dan akhir dokumen. Mungkin untuk contoh implementasinya seperti ini, dan di sini ada outputnya. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu kita akan melangkah pada slide berikutnya, yaitu di sini ada posisi list edit, di mana tipe data abstrak yang telah kita pertimbangkan sejauh ini yaitu tumpukan, antrian, dan antrian berujung ganda hanya mengizinkan operasi pembaruan yang telah terjadi di salah satu ujung urutan dan ujung lainnya. Kemudian, dia memperhatikan contoh antrian sebelumnya untuk pelanggan dan menunggu penerima A melayani. Kemudian, bagaimana jika pelanggan ingin meninggalkan antrian sebelum pencapaian loket tiket? Kemudian bagaimana jika seorang yang sedang mengantri untuk membeli tiket, dia mengizinkan temannya untuk memotong antrian pada saat posisi. Kemudian hal ini dia memotivasi penggunaan ADT yang lebih umum untuk memberikan pengguna cara untuk merujuk ke elemen manapun dalam urutan dan untuk melakukan penyisipan dan menghapus secara sewenang-wenang. Dan selanjutnya dalam urutan berbasis array ada indeks yang dibilangan indeks bilangan bulat memberikan cara untuk sangat baik untuk menggambarkan lokasi suatu elemen atau lokasi di mana penyisipan atau penghapusan harus dilakukan. Kemudian namun di indeks numerik bukanlah pilihan yang paling baik untuk menggambarkan posisi dalam daftar bertaut. Nah, di sini pertama kami tidak dapat mengakses entry secara efisien hanya dengan mengetahui indeksnya. Di sini menemukan elemen pada indeks bertaut dalam daftar bertaut, dia memerlukan penelusuran daftar secara bertahap dari awal atau akhir sambil terus menghitung elemen. Kemudian B, dia indeks bukanlah abstraksi yang baik untuk menggambarkan posisi lokal di beberapa aplikasi karena indeks suatu antrian berubah seiring waktu karena penyisipan atau penghapusan itu terjadi di awal rangkaian. Kemudian misalnya mungkin tidak mudah untuk mendeskripsikan lokasi seseorang yang mengantri dengan mengetahui secara tepat berapa jauh orang tersebut berada di dalam garis depan. Mungkin ilustrasinya seperti ini. Sini ada misalnya kita dan teman kita untuk memotong. Kemudian slide berikutnya, di sini ada contoh lainnya untuk pengolah kata. Di sini ada dokumen teks dapat dilihat sebagai rangkaian karakter yang panjang. Kemudian pengolahan kata menggunakan abstraksi kursor untuk mendeskripsikan posisi dalam dokumen tahap penggunaan indeks bilangan bulat secara eksplisit, sehingga memungkinkan operasi seperti ini untuk menghapus karakter pada kursor dan atau memasukkan karakter baru tepat setelah kursor. Kemudian dia lebih lanjut memungkinkan dapat merujuk pada posisi inherent dia dalam dokumen, misalnya sebuah dokumen seperti awal bagian tertentu tanpa bergantung pada indeks karakter atau bahkan
nomor bagian atau section number. Kemudian yang dapat berubah seiring berkembangnya dokumen. Baik, selanjutnya ada pertanyaan di mana can we use another reference as position, di mana yang pertama di sini, bisakah kita menggunakan referensi note sebagai posisi? Nah, di sini daftar tertentu dia akan menyediakan penyisipan dan penghapusan waktu pada posisi sewenang-wenangnya selama referensi ke note yang relevan tersedia. Kemudian oleh karena itu sangat menggoda untuk mengembangkan edit di mana referensi note berfungsi sebagai mekanisme untuk menggambarkan suatu posisi. Kemudian faktanya kelas ini kami memiliki metode insert between and delete note untuk menerima referensi note sebagai parameter. Kemudian penggunaan note secara berlangsung akan melanggar prinsip desain abstraksi dan berorientasi objek, di mana enkapsulasi untuk diperkenalkan pada kuliah sebelumnya. Kemudian ada beberapa alasan untuk mengenkapsulasi note dari daftar berpaut. Mungkin alasannya di sini akan lebih mudah bagi pengguna jika mereka tidak perlu memikirkan detail implementasi seperti memanipulasi reference note tingkat rendah atau ketergantungan pada penggunaan note sentimen. Kemudian dapat memastikan ketahanan struktur data dengan tidak mengizinkan pengguna untuk mengakses atau memanipulasi note secara langsung, dan preferensi dengan mencegah salah urus oleh pengguna. Kemudian encapsulation memberikan fleksibilitas untuk mendesain ulang struktur data dan meningkatkan kinerja. Kemudian di sini poin selanjutnya yaitu daftar position ADF. Di sini dia memberikan abstraksi umum dari rangkaian elemen yang kemampuan untuk mengidentifikasi lokasi suatu elemen. Juga dia menyediakan tipe data abstrak position yang lebih sederhana untuk mendeskripsikan lokasi dalam list. Kemudian dia suatu posisi bertindak sebagai penanda atau penanda dalam daftar posisi yang lebih luas. Kemudian dia posisinya misalnya P tidak bergantung oleh perubahan di tempat lain dalam daftar kecuali jika dihapus oleh mengeluarkan perintah eksplisit. Kemudian berikutnya ada contoh posisi objek sederhana yang hanya mendukung metode berikut dengan P elemen untuk mengembalikan elemen yang disimpan di posisi P. Kemudian di sini posisi berfungsi sebagai parameter untuk beberapa metode atau sebagai nilai balik dari metode lainnya. Mungkin di sini untuk mempersingkat waktu lagi, saya hanya akan membacakan dari posisi L pendukung metode untuk mengaksesnya berikut. Misalnya ini ada L-phrase, L-phrase itu untuk mengembalikan
posisi elemen pertama, kemudian L last itu mengembalikan posisi elemen terakhir L, kemudian L before itu mengembalikan posisi L tepat sebelum posisi P, atau non jika P adalah pertama posisi. Kemudian letter L after P itu dia mengembalikan posisi L sebagai setelah posisi P, atau not jika P adalah posisi terakhir. Kemudian L is empty itu dia untuk mengembalikan true jika daftar L-nya tidak berisi elemen apapun. Kemudian len itu dia untuk mengembalikan jumlah elemen dalam daftar. Kemudian iter yaitu mengembalikan iterator maju untuk elemen daftar. Kemudian selanjutnya di sini ada position, ada itu untuk mencakup metode pembaruan berikut. Misalnya dia di sini sama saja, hanya menambahkan add. Di sini dia akan menyisipkan misalnya L add first itu dia menyisipkan elemen baru di depan L. Kemudian L add last itu dia untuk menyisipkan elemen baru di belakang. Kemudian L add before itu dia untuk menyisipkan elemen baru tempat posisi P di L. Kemudian after juga begitu sebaliknya. Kemudian di sini replace itu untuk menggantikan elemen pada posisi P dengan elemen E. Dia mengembalikan elemen sebelumnya pada posisi P. Kemudian selanjutnya L delete itu dia di sini untuk menghapus dan mengembalikan elemen pada posisi P di L, sehingga posisinya menjadi tidak valid. Kemudian di sini slide berikutnya ada beberapa observation atau pengamatan. Di sini diperhatikan bahwa metode first dan last itu dia dari daftar posisi ada mengembalikan posisi terkait, bukan elemen. Kemudian elemen pada suatu posisi dapat diperoleh dengan memanggil metode elemen pada posisi tersebut, di mana first element di sini dia untuk elemen pertama dalam list, kemudian atau daftar. Kemudian dan last itu untuk elemen terakhir. Kemudian poin berikutnya di sini ada keuntungan menerima posisi sebagai nilai kembalian adalah kita dapat menggunakan posisi tersebut untuk menavigasi daftar. Kemudian karena adanya menyertakan dukungan untuk fungsi iter Python, dia akan menggunakan pengguna dapat mengandalkan sintaksis for loop tradisional untuk transversal maju dari daftar bernama data. Kemudian di sini ada rangkaian operasi pada daftar posisi yang awalnya L. Kemudian di sini implementasi daftar, implementasi daftar jabatan menggunakan double linked list. Di sini yang pertama proposisi itu sebagai metode daftar posisi ADT yang berjalan dalam waktu 0,1. Kasus terbentuk ketika diimplementasikan dengan daftar bertaut ganda. Kemudian kami mengendalikan kelas double linked list itu untuk representasi tingkat rendah. Kemudian menyediakan antarmuka publik sesuai dengan daftar posisi yang ada. Kemudian didefinisikan kelas posisi untuk serangkaian di dalam kelas daftar posisi. Kemudian dia berbagai metode positional list itu memungkinkan akhirnya membuat instance posisi berlebihan yang mereferensikan node dasar yang sama. Oleh karena itu,
dia mendefinisikan EQUEN dan NE itu khusus dalam kelas posisi untuk melaksanakan tes seperti P dan Q. Mungkin kurang lebih contohnya seperti di samping ini. Kemudian di sini ada penvalidasian posisi. Dalam penvalidasian posisi ini kelas setiap kali node kelas position ini menerima posisi sebagai parameter dan ingin memverifikasi bahwa posisi tersebut valid dan tidak demikian untuk menentukan node yang mendasari terkait dengan posisi tersebut. Kemudian ada fungsi ini untuk mengimplementasikan dengan metode non-publik bernama validata. Kemudian secara internal suatu posisi mempunyai referensi ke node terkait dari daftar bertaut dan juga referensi ke instance ke daftar itu, berisi node yang ditentukan. Kemudian dengan referensi kontainer ini kami dapat mendeteksi dengan kuat ketika memanggil pengirim instance posisi yang tidak termasuk ke dalam daftar yang ditunjukkan. Mungkin kurang lebih contohnya pada codingan samping ini. Sini juga dapat mendeteksi instance posisi yang dimiliki dari daftar. Tapi ini mengacu pada node yang tidak lagi menjadi bagian dari daftar tersebut. Kemudian kelas dasar dia menyesal referensi sebelumnya dan berikutnya. Dari node yang dihapus, kita dapat mengenali kondisi tersebut untuk mendeteksi node yang tidak digunakan lagi. Kemudian di sini ada metode akses untuk pembaruan. Dia semua metode ini dengan mudah mengadaptasi penerapan daftar bertaut ganda untuk mendukung antarmuka publik ada daftar posisi. Kemudian metode ini dia bergantung pada utilitas validat untuk membuka setiap posisi yang dikirim. Kemudian mereka juga mengandalkan utilitas make position untuk membungkus node sebagai instance posisi. Kemudian untuk dikembalikan ke pengguna, dia memastikan untuk tidak pernah mengembalikan posisi yang dirujuk pada sentimen. Kemudian untuk kenyamanan warisan, di sini ada metode insert between diganti sehingga metode ini mengembalikan posisi yang terkait dengan node yang baru dibuat. Sedangkan versi yang diwarisi itu dia mengembalikan node itu sendiri. Mungkin kurang lebih codingannya seperti ini. Selanjutnya, slide berikutnya ada sorting a positional list. Ini untuk menyortir daftar posisi. Mungkin di sini dia akan menerapkan 3 variabel yaitu marker, pivot, dan worker. Mungkin kurang lebih contohnya ada di sini di mana marker itu dia posisi paling kanan dari bagian daftar yang sudah diurutkan. Kemudian pivot itu dia posisi tepat sebagai penanda. Kemudian work itu untuk bergerak ke kiri dari penanda selama masih ada elemen sebelumnya yang nilainya lebih besar dari pivot. Kemudian di sini ada studi kasus.
di studi kasus di sini list favorit itu ADF untuk memelihara kumpulan elemen sambil mencatat berapa kali setiap elemen berada di akses. Contoh yang pertama itu browser web yang melacak URL pengguna yang paling sering diakses. Kemudian koleksi musik yang menyimpan daftar lagu yang paling sering diputar oleh pengguna. Kemudian daftar favorit itu harus menyediakan metode berikut. Misalnya pertama itu akses. Dia akses elemen E, menambah jumlah aksesnya dan menambahkan ke daftar favorit jika belum ada. Kemudian remove itu untuk menghapus elemen E dari daftar favorit jika ada. Kemudian top itu untuk mengembalikan iterasi dari K elemen yang paling banyak diakses. Kemudian dari daftar favorit ini diurutkan setiap kali suatu item indeks dia setiap item diakses dia dihitungnya bertambah dan posisinya disesuaikan dalam daftar penggunaan yang mirip dengan algoritma penyisipan sort atau sort algoritma. Kemudian ia menggunakan positionalis sebagai dasar struktur data. Kemudian setiap elemennya adalah urutan dari kelas item, memberikan dua elemen untuk value dan code. Kemudian menyediakan metode ini untuk mengakses dan menghapus item dari daftar yang mencetak favorit di atas. Dan ada utilitas non-publik untuk mencari item dan pembaharuan daftar. Kemudian ada metode top method itu dia mengembalikan daftar yang diurutkan di favorit. Kemudian setiap kali item diakses akan hitungan bertambah dan posisinya dalam daftar tersebut dengan penggunaan metode move up. Kemudian selanjutnya mungkin kurang lebih contohnya. Koordinatnya ada di sini. Kemudian slide berikutnya di sini ada penggunaan list dengan heuristik pindah ke depan. Dalam implementasi sebelumnya, metode akses ini dilakukan tepat waktu sebanding dengan indeks E dalam daftar favorit. Kemudian artinya jika E ini adalah elemen terpopuler K dalam daftar favorit, maka untuk mengaksesnya diperlukan OK dari waktu. Kemudian lokalitas referensi. Di setiap suatu elemen diakses kemungkinan besar elemen tersebut akan diakses lagi dalam waktu dekat. Misalnya halaman web yang dikunjungi oleh pengguna, kemudian heuristiknya akan berpindah ke depan untuk memanfaatkan lokalitas referensi untuk meningkatkan kinerja metode aksesnya. Dimana yang pertama dia itu akan idenya adalah memindahkan elemen ke depan daftar setiap kali diakses. Kemudian harapannya di sini elemen ini dapat diakses kembali dalam waktu dekat. Kemudian namun urutan penyertinya akan hilang karena heuristik ini. Kemudian berikutnya di sini ada pertimbangan, misalnya skenario di mana kita akan memiliki n elemen dan rangkaian akses n pangkat 2 berikut. Nah, kurang lebih di sini ada elemen 1 is access n time bla 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 dan elemen n is access n time ini. Di sini dia
Jika kita menyimpan elemen yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya, memasukkan setiap elemen saat pertama kali diakses. Di sini akses elemen satu time, dan berikutnya jika akses to elemen n runs in 0n itu. Nah, kurang lebih mungkin di sini rumusnya n plus 2 tambah 2n tambah 2n titik-titik tambah n kali n sama dengan n dalam kurung 1 tambah 2 tambah 3 tambah titik-titik tambah n sama dengan n titik n kali n tambah 1 per 2. Di sini adalah kurang lebih rumusnya seperti itu. Kemudian jika kita menggunakan heuristik pindah ke depan, pasti akan memasukkan setiap elemen pada pertama kali diakses. Kemudian jadi waktunya akan berjalan untuk melakukan semua akses. Dalam kasus ini adalah 0n 2. Jadi di dalam hal ini heuristik akan berpindah ke depan lebih cepat. Kemudian efek ini tidak bersifat universal. Heuristik ini mungkin lebih lambat di rangkaian lainnya. Kemudian selanjutnya ada pertukaran dengan heuristik pindah ke depan. Di sini ada versi MTF itu tidak mempertahankan elemen daftar favorit yang diurutkan berdasarkan jumlah aksesnya. Kemudian ketika kita diminta untuk menentukan elemen yang paling banyak diakses, kita perlu mencarinya. Kemudian kita akan menerapkan metode top sebagai berikut. Misalnya di sini kita akan menyalin semua entry daftar favorit kami ke daftar lain bernama temp. Kemudian kita akan memindahkan daftar temp sebanyak kali. Di setiap pemindahan, kami menemukan entry dengan jumlah akses terbesar. Dan menghapus entry ini dari daftar temp dan laporkan di hasilnya. Kemudian implementasi metode top ini dia memerlukan waktu 0kn. Jadi jika k adalah konstanta, metode top berjalan dalam waktu n ini. Namun jika k sebanding dengan n, lalu top berjalan dengan waktu. Contohnya jika kita ingin 25% teratas dalam daftar, di sini ada metode top k dapat diterapkan di IONK log n. Di sini waktu dengan antrean prioritas. Kemudian kita dapat menggunakan ini algoritma berurutan secara tidak menyusun ulang daftar sementara sebagai pelapor ke item teratas. Kemudian mungkin kurang lebih contoh codingannya seperti ini. Kemudian selanjutnya ada urutan. Kemudian selanjutnya di sini ada urutan berbasis tautan versus berbasis array. Di sini ada keuntungan urutan berbasis array di mana array akan menyediakan akses O1 kali ke elemen berdasarkan indeks bilangan bulat. Sebaliknya, jika daftar bertaut menyediakan waktu OK untuk mengakses elemen ke K atau waktu ONK ini, jika menelusurinya mundur dalam daftar bertaut ganda. Kemudian operasi dengan batas
asimptotik ini yang setara biasanya menjalankan faktor konstan dan lebih efisien. Dengan lebih efisien dalam struktur berbasis array versus struktur bertaut atau linked struktur. Kemudian representasi berbasis array biasanya menggunakan memori yang lebih sedikit dibandingkan struktur bertaut. Kemudian kontainer berbasis array hanya memerlukan ruang untuk elemen, dan daftar bertaut atau linked list akan memori memerlukan penyimpanan yang tidak hanya elemen tetapi juga referensi kernel. Kemudian untuk keuntungan berbasis linked sequence ini, dia strukturnya berbaris tautan memberikan batasan waktu terburuk untuk operasinya. Hal ini berbeda dengan batas diamortisasi yang terkait dengan perluasan dan kontraksi susunan dinamis. Penting untuk suatu sistem waktu nyata. Kemudian ada struktur berbasis tautan mendukung penyisipan dan menghapus waktu pada posisi sewenang-wenang. Hal ini sangat kontras dengan urutan berbasis array, misalnya metode insert, pop, dan kelas daftar Python yang membutuhkan 0 dan kurang kap tambah 10 untuk beroperasi pada indeks K karena memerlukan loop untuk bergeser semua elemen berikutnya. Kemudian mungkin kurang lebih begitu untuk pemaparan materi tentang linked list. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya juga mohon dimaafkan karena di sini saya juga sebagai mahasiswa dan sedang dalam proses belajar. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.